Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Aulia Rahman, NPM 1910103068. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi terkait penugasan manajemen strategi. Yang pertama ada visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan atau arah kemana usaha ini akan melangkah. Sedangkan misi merupakan kegiatan untuk mencapai sasaran atau target yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan mencapai tujuan. Tujuan perusahaan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang berisi sesuatu yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk sasaran merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Suatu perusahaan tentu saja memiliki lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan jauh yang meliputi ekonomi, sosial, teknologi, dan ekologi, serta politik. Yang kedua ada lingkungan industri yang meliputi hambatan masuk, pemasok, pembeli, pesaing. Kemudian yang terakhir ada lingkungan operasional yang meliputi pesaing, pelanggan, kreditur, dan tenaga kerja. Setelah melihat dan menganalisis berbagai faktor yang terdapat di suatu perusahaan, selanjutnya perusahaan perlu menciptakan keunikan agar mampu bersaing di pasaran. Melalui kompetensi ini memungkinkan suatu perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari pesaing, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan, atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang sebanding namun dengan biaya yang lebih murah. Pada dasarnya kompetensi inti membutuhkan sumber daya. Sumber daya adalah aset apapun yang berbentuk seperti uang tunai, bangunan, mesin, atau kekayaan intelektual yang dapat digunakan suatu perusahaan saat menyusun dan melaksanakan strategi. Sumber daya dapat dikelompokkan menjadi sumber daya berwujud dan sumber daya yang tidak berwujud. Dalam mengevaluasi sumber daya, dibutuhkan kerangka kerja yang mampu menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang mendukung keunggulan kompetitifnya. Kerangka kerja ini dapat dilakukan dengan menganalisis VRIO dan matriks evaluasi faktor internal atau EFA. Perusahaan juga dapat menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Keampuhan analisis SWOT terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan serta memanfaatkan peluang sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat pada suatu organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Jika para penentu strategi perusahaan mampu melakukan kedua hal tersebut dengan tepat, biasanya upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif mampu membuahkan hasil yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang saya jadikan contoh adalah PT L'Oreal Indonesia. Grup L'Oreal hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 1979 dengan mendistribusikan Lancome. Pada tahun 1985, Grup L'Oreal menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal dan mendirikan perusahaan manufaktur yaitu PT Yasulor Indonesia. Pabrik pertama L'Oreal berdiri pada tahun 1986 yang terletak di Ciracas, Jakarta. Di tahun 1993, Grup L'Oreal mengambil alih seluruh pengawasan operasionalnya di Indonesia dan mulai pada tahun 2000 membentuk entitas PT L'Oreal Indonesia. Visi dari perusahaan PT L'Oreal Indonesia adalah meraih 1 miliar konsumen tambahan di seluruh dunia dengan cara menciptakan produk-produk kosmetik yang dapat memenuhi beragam kebutuhan konsumen yang tidak terbatas. Misi dari PT L'Oreal Indonesia yang pertama, kecantikan itu bahasa. PT L'Oreal Indonesia menawarkan inovasi kosmetika terbaik dalam hal kualitas, efektivitas, dan keamanan bagi pria dan wanita di seluruh dunia. Yang kedua, kecantikan itu universal. Sejak ditemukan oleh seorang ilmuwan, perusahaan PT L'Oreal senantiasa berupaya mencari penemuan baru. Yang ketiga ada kecantikan itu ilmu. Menyediakan akses terhadap produk-produk yang meningkatkan kesejahteraan, mobilisasi kekuatan inovatif, dan melestarikan keindahan planet dan mendukung masyarakat lokal.
Tujuan dari PT L'Oreal Indonesia yang pertama ada menawarkan inovasi kosmetik terbaik dalam hal kualitas, efektivitas, dan keamanan bagi pria dan wanita di seluruh dunia. Yang kedua, menghasilkan produk yang inovatif, praktis, dan nyaman digunakan serta diproduksi dengan memenuhi standar mutu untuk mencapai keunggulan produk. Yang ketiga, menjadikan universalisasi kecantikan sebagai salah satu program utama di tahun-tahun yang akan datang. Saran PT L'Oreal Indonesia yang pertama, menawarkan yang terbaik dalam inovasi kosmetik dengan jumlah yang besar bagi orang di seluruh dunia. Yang kedua, menawarkan baik pria maupun wanita di seluruh dunia dengan produk berkualitas tinggi melalui distribusi yang selektif. Yang ketiga, memberikan layanan terbaik yang menghormati keragaman konsumennya. Yang keempat, memastikan setiap hari semakin banyak orang dapat memanfaatkan standar kualitas dan keahlian tertinggi dari para profesional salon kecantikan di seluruh dunia. Dan yang kelima, membantu setiap orang meningkatkan kualitas dan kesehatan kulit mereka. Selanjutnya ada analisis SWOT. Kekuatan dari PT L'Oreal Indonesia yang pertama, portofolio produk dan merek yang fantastis. Yang kedua, produk berkualitas tinggi. Yang ketiga, komunikasi pemasaran terpadu dengan kuat. Yang keempat, strategi promosi yang efektif dengan menampilkan ahli dalam bidangnya. Yang kelima, distribusi yang luas. Kelemahan yang dimiliki oleh PT L'Oreal Indonesia yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Yang kedua, rendahnya respon pasar pada produk-produk tertentu. Yang ketiga, lambatnya konsolidasi internal dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, margin keuntungan lebih rendah dari pesaing karena investasi yang tinggi dalam proses organik serta biaya distribusi. Sedangkan peluang yang dimiliki oleh PT L'Oreal Indonesia yang pertama, adanya potensi pasar dengan menjelajahi pasar-pasar baru. Yang kedua, perluasan bauran produk dengan memperkenalkan produk baru. Yang ketiga, permintaan untuk kosmetik organik dengan menggunakan metode R&D organik sejak awal. Dan ancaman yang akan dihadapi oleh PT L'Oreal Indonesia yang pertama, sifat dinamis dari industri kosmetik yang menginginkan produk yang selalu up to date dengan berbagai macam keinginan yang berbeda. Yang kedua, banyak kosmetik dengan harga terjangkau dan memiliki kualitas lebih bagus dari L'Oreal. Transformasi bisnis L'Oreal untuk menghargai batasan-batasan planet. Pada tahun 2025, seluruh lokasi operasi L'Oreal akan mencapai karbon netral melalui peningkatan energi efisiensi dan menggunakan 100% energi terbarukan. Yang kedua, PT L'Oreal telah 100% plastik yang digunakan pada kemasan produk L'Oreal merupakan hasil dari daur ulang atau berasal dari bahan berbasis bio atau alam. Yang ketiga, pada tahun 2030, L'Oreal akan mengurangi seluruh emisi gas rumah kaca sebanyak 50% per produk yang telah diproduksi dibandingkan dengan tahun 2016. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.